Ya, baik. Shalom, selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, sekali lagi saya sapa. Shalom. Ya, untuk adik-adik sekolah minggu. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ada hal yang istimewa hari ini Bapak Ibu. Kenapa ada di samping kita atau di depan kita baju yang warna merah? Jangan sampai lolos. Ya, karena hari ini adalah kebaktian sekolah minggu berbakti. Ya, sekolah minggu berbakti, jadi anak-anak ikut bersama-sama dengan kita untuk berbakti dan melayani Tuhan pada hari ini. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita hari ini. Kita akan tunduk kepala kita. Mari kita bersama-sama menyanyikan, menaikkan puji-pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Yesus kasih padaku. Nyanyian pujian 117. Tawarik 16 ayat 23 sampai 27. Begini bunyi firman Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungannya yang semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Mari kita ucapkan terima kasih kita kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita buat hari-hari yang Tuhan berikan bagi kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa,
syukur kita kepada Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, amin. Kasih-Mu melimpah di hidup kami Tuhan, di hidupku, oh Bapa. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari sama-sama naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati Allah. Itu bukan karena kekuatan kami, melainkan Tuhan Yesus yang memelihara kehidupan kami. Pada saat hari ini Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan kami mendapat sesuatu hal yang indah yang Tuhan
mau katakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, masih tetap berdiri. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan bersuka cita, bersukaria. Mari kita akan mengangkat pujian kita bersama-sama. Mari kita bersukaria sambil kita bertepuk tangan. Dengan baca kitab suci, saya meminta anak sekolah minggu yang duluan ya, yang pertama ya, baca kitab suci dengan gerakannya ya, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Saya meminta kaum bapak-bapak menyanyikan pujian ini. Silakan duduk kembali. Nah, bukan hanya anak-anak ya, tetapi kita semua rajin membaca kitab suci. Nah, pada hari ini Bapak Ibu, Saudara dan adik-adik sekolah minggu akan mempersembahkan pujian ya, dari kelas asuhan sampai pratama. Dipersilakan.
Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah anak-anak terang. 1 Tesalonika 5 ayat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Yohanes 12 ayat 36b. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Markus 10 ayat 14b. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, karena orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. 1, 2, 3. Ayo sekolah minggu di GCI. Yes, yes, yes. Iya, kita beri tepuk tangan kembali. Ya, terima kasih untuk kelas asuhan dan pratama. Ya, kita akan mempersiapkan hati kita menerima berkat Tuhan melalui firman-Nya yang ajaib. Kita akan persiapkan hati kita. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri kembali. Berikanlah firman hidup. Nyanyian pujian 101. Yang ku rindu
berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berterima kasih, kami mau mengucap syukur karena Engkau baik. Engkau memberi kepada kami kesempatan untuk dapat beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Dan saatnya kami mau mendengar firman Tuhan, biarlah Tuhan menolong setiap kami dapat mendengar dan menerima firman Tuhan dengan baik dalam pimpinan dan terang daripada Roh Kudus. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu dan kami semua berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dan anak-anak. Selamat pagi. Ya, puji Tuhan kita bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Selamat datang kepada anggota kelas sekolah minggu yang hari ini juga bersama-sama dengan kita semua. Silahkan sekali lagi berdiri semua anggota kelas sekolah minggu. Ya semua. Jadi termasuk Bapak Ibu gurunya, kalau berbicara mengenai anggota sekolah minggu, maka itu termasuk Bapak Ibu gurunya. Kok gurunya sedikit ya? Ya, oke, kita beri tepuk tangan kepada mereka semua. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih karena sekolah minggu hari ini telah bisa bersama-sama berbakti kepada Tuhan dan juga melayani bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, di depan masih ada ruangan tempat untuk duduk, kalau bisa menempati di depan rasanya baik juga, jadi silakan. Bapak Ibu Saudara, kebiasaan di gereja baptis, ya kebiasaan di gereja baptis itu setahun sekali ada namanya sekolah minggu berbakti. Ya, adanya sekolah minggu berbakti. Nah, sekolah minggu berbakti itu apa? Ya, sekolah minggu berbakti itu adalah anggota kelas sekolah minggu, mulai dari kelas asuhan sampai dewasa sesungguhnya, itu belajar beribadah bersama-sama dengan kita, orang dewasa. Ya, orang dewasa. Jadi mau rame, mau apa, ya enggak apa-apa. Karena mereka sedang belajar. Mereka sedang belajar beribadah bersama-sama dengan kita. Mestinya kalau mereka datang semua, enggak muat. Mungkin karena itulah tidak diundang semua. Enggak ya? Bukan, karena memang yang sekolah minggu dewasa, pemuda, dewasa, ini tadi yang berdiri hanya anak-anak ya. Silakan sekolah minggu, semua anggota sekolah minggu dari asuhan sampai dewasa, silakan berdiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, itulah yang berdiri. Ya, sekolah minggu. Beri tepuk tangan, bapak-bapak. Ya, silakan duduk kembali. Kalau bapak ibu sudah biasa beribadah, anak-anak kadang-kadang tidak diajak. Nah, diajarkan. Karena pada akhirnya mereka akan beribadah. Dan sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, sejak kecil anak-anak kita bawa kepada Tuhan, kita bawa untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan nunggu dewasa, jangan nunggu gede. Ya, jangan nunggu gede. Bayi pun bawa nggak apa-apa. Nanti kena sawan Pak Pendeta, enggak, dalam nama Yesus. Sawan ki wediro Gusti Yesus. Takut sama Tuhan Yesus Kristus. Dulu anak saya 3 minggu sudah saya bawa, Karen tuh. Sudah saya bawa ke gereja. Orang-orang bicara, Pak Pendeta nanti kena sawan. Sawannya takut, saya bilang gitu. Ya, sawannya takut. Dan ya sehat ya. Jadi enggak apa-apa Bapak Ibu Saudara, bawa ke gereja sejak kecil, nangis ya ora apa-apa. Ya. Loh, enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Iya. Itu namanya anak, ya kan? Jadi enggak apa-apa, ya, gitu. Ya, jadi saudara, Bapak Ibu, saya kira mari kita mengajar anak-anak kita sejak kecil pergi ke rumah Tuhan. Ya, kita bawa mereka. Mungkin ya kita ajari mereka untuk duduk dengan baik, ya, kita ajari mereka untuk dapat berbakti. Kita bisa menjelaskan, nak,
duduk yang baik ya, kita sedang berbakti kepada Tuhan. Begitu. Jadi enggak heran mereka, berbakti itu apa toh gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini agak rame sedikit enggak masalah ya. Enggak masalah. Anak-anak dulu Bapak Ibu juga begitu waktu kecil ya. Kalau sekarang bapak-bapak, ibu-ibu enggak rame, mungkin tertidur, terlelap, gitu. Sebaliknya ya, sebaliknya. Jadi enggak rame tapi kok, gitu ya. Jadi ya, nah oke. Jadi itu ya tujuannya. Lalu yang kedua, mengajar mereka untuk melayani. Selain mengajar mereka untuk duduk bersama kita, berbakti kepada Tuhan, mengajar mereka untuk melayani. Karena itu hari ini anak-anak sekolah minggu, anggota sekolah minggu lah yang melayani. Yang melayani di depan tadi semua anggota kelas sekolah minggu. Lalu mereka mempersembahkan pujian, itu juga dalam bentuk pelayanan yang mereka buat, mereka lakukan kepada Tuhan. Jadi minggu depan silahkan ajak anak, bapak, ibu, cucu untuk bersama-sama beribadah. Setuju? Setuju? Ya, begitu. Jadi ajak duduk bersama-sama. Ya, ajak duduk bersama-sama. Saya dulu punya kerinduan, saya bisa duduk bersama-sama dengan istri, anak-anak, tapi nggak pernah kesampaian. Jadi sampai istri saya dipanggil Tuhan ya, sudah di surga gitu. Saya pengen berdua duduk di situ, nggak bisa. Karena istri saya bilang, aku pengen di belakang. Bisa memperhatikan jemaat ya bersama-sama. Jadi bukan berarti lalu dia mau, enggak. Tapi dia memang nggak mau ya duduk di depan. Jadi saya mengajak Bapak Ibu, mulai minggu depan, ajak kembali anak-anak kita untuk berbakti kepada Tuhan. Ajari mereka untuk berbakti sejak dini, sejak kecil. Ya, sejak dini, sejak kecil. Supaya mereka tahu, oh papa mama ini toh, papa mamaku pergi ke gereja itu seperti ini toh, berbakti. Dan mereka diajarkan, ya gitu. Yang di Zoom Bapak Ibu Saudara, corona sudah semakin aman. Saya mengundang, silahkan ke gereja. Jadi tim New Normal akan diskusi apakah mulai bulan Agustus nanti enggak usah daftar pakai link ya. Enggak usah daftar pakai link, kita berdoa supaya Tuhan beri sehat kepada kita semua dan kita bisa beribadah bersama-sama. Ya, kita bisa beribadah bersama-sama. Tidak ada apa-apa. Nanti kalau penuh ya di sini, enggak masalah. Jadi gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama dengan anak cucu kita, anggota keluarga kita untuk berbakti kepada Tuhan. Dan sekali lagi terima kasih guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu, Bapak Ibu Saudara peserta sekolah minggu yang dengan setia, dengan rajin sekolah minggu. Hari ini mari kita memperhatikan firman Tuhan. Saatnya kita merenungkan firman Tuhan. Saya mengambil bacaan Alkitab kita, satu ayat, yaitu 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17. Bapak Ibu Saudara, seperti saya sampaikan minggu lalu, tema bulan Juli ini adalah kehidupan rohani yang kuat. Bagaimana orang-orang Kristen, setiap orang Kristen, setiap kita memiliki kehidupan rohani yang kuat. Setiap orang Kristen, bagaimana kita memiliki kehidupan rohani yang kuat. Minggu pertama, firman Tuhan mengajak supaya kita hidup menuruti kemauan Tuhan. Supaya setiap orang Kristen hidupnya itu menuruti firman Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Lalu minggu kedua, minggu kemarin, tanggal 10 Juli, supaya setiap orang Kristen hidupnya itu bergaul akrab dengan firman Tuhan. Bergaul akrab dengan firman Tuhan. Alkitab
bukan digunakan sebagai hiasan belaka. Tetapi Alkitab yang adalah firman Tuhan harus menjadi teman sepanjang masa. Harus menjadi sahabat sepanjang masa. Kita bergaul akrab dengan Alkitab yang adalah firman Tuhan. Kita tidak cukup mendengar. Tetapi bagaimana kita menggunakan Alkitab ini? Kita baca, kita renungkan setiap waktu. Supaya kehidupan kita menjadi semakin kuat. Supaya kehidupan iman kita, kehidupan rohani kita sebagai orang Kristen kita semakin kokoh berdiri. Kita semakin kuat di tengah-tengah berbagai tantangan iman kita. Lalu hari ini Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang saya kasih dalam Tuhan. Bagaimana kita menjadi orang Kristen yang kuat? Adalah ketika kita mendisiplin diri untuk berdoa. Ketika setiap kita mendisiplin diri untuk berdoa. Sederhana rasanya Bapak, Ibu, Saudara. Rasanya gampang. Setiap kita diberi kesempatan untuk berdoa. Allah tidak mengerti apa yang kita doakan. Karena Allah yang menciptakan semua bahasa di muka bumi ini. Allah mengerti apa yang anak-anakku sampaikan. Apa yang anak-anak doakan. Apa yang kita semua doakan. Dalam bahasa yang berbeda. Allah mengerti. Allah tahu. Allah tidak perlu apa yang disebut sebagai penterjemah bahasa. Allah mengerti. Mau pakai bahasa Mandarin, mau pakai bahasa Batak, Nias, Jawa, bahasa Inggris, semacam-macam. Allah mengerti. Jadi anak-anak membiasakan diri untuk berdoa. Bagaimana kita orang dewasa, kehidupan kekristenan kita semakin kokoh, semakin kuat. Alkitab berkata, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Saya memberi kesempatan kepada anak-anak bawa Alkitab enggak, Bapak Ibu? Bawa Alkitab enggak? Enggak bawa. Ada yang salah satu tadi yang melayani lewat persembahan pujian membawa Alkitab? Siapa? Samuel bawa? Enggak bawa Alkitab. Siapa yang bawa? Oh, dipinjemi. Terima kasih. Siapa? Oke. Silahkan membaca dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. Silahkan berdiri. Ya, siapa? Namanya siapa? Mungkin ibu gurunya bisa mendampingi ya, bisa menunjukkan. Lalu ada tim multimedia, ada mic. David minta tolong dong. Siapa yang mau baca tadi? Samuel atau siapa? Oke, ya silakan Bu. Yang mana? Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Terima kasih sudah membacakan Alkitab. Singkat ya, hanya 2 kata. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Itu yang dikehendaki oleh Allah untuk kita anak-anak. Untuk kita Bapak Ibu. Untuk kita kaum muda. Untuk kita orang-orang Kristen. Tetaplah berdoa. Itu mandat, itu perintah yang diberikan oleh Allah. Sederhana. Saya pernah berkata, apa sih berdoa itu? Berdoa itu bercakap-cakap dengan Allah. Berdoa itu bercakap-cakap, berbicara dengan Allah. Mudah.
Jadi kalau sampai ada orang Kristen tidak bisa berdoa, perlu belajar. Karena mudah sekali. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita harus berdoa. Tetap berdoa, selalu berdoa. Kata selalu berdoa, Bapak, Ibu, Saudara, berarti selalu dalam jalur hubungan dengan Tuhan. Selalu ada dalam jalur hubungan dengan Tuhan. Berdoa itu bercakap-cakap dan tidak harus selalu membuka mulut kita. Saya pernah menyampaikan bahwa saya sedang belajar berdiam diri di hadapan Allah. Saya enggak ngomong sekecap pun. Saya hanya berdiam diri. Mulai dari 10 menit, 15 menit, dan terus ditambah. Diam saja. Ya, diam saja. Tetapi saya sedang membangun jalur hubungan saya dengan Tuhan. Ya, dengan Tuhan. Orang Kristen itu diajarkan berdoa itu kapan saja. Kapan saja waktunya. Tidak dibatasi oleh angka. Kapan saja. Tetapi justru itulah seringkali membuat orang Kristen lupa berdoa. Sampai makan saja karena sudah kebelet laparnya. Itu enggak berdoa. Anak-anak kalau mau makan berdoa enggak? Berdoa. Siapa yang kalau mau makan berdoa? Woi, puji Tuhan. Iya. Bapak-bapak enggak usah angkat tangan. Ibu-ibu, karena pasti berdoa, ya kan? Pasti berdoa. Mau lapar seperti apapun pasti berdoa. Betul ya, Bapak Ibu ya? Iya, saya percaya itu. Iya. Tapi kalau anak-anak perlu ditanya, ya, kalau mau bobok, mau tidur, berdoa enggak? Berdoa. Kok lemes-lemes? Siapa yang kalau mau bobok, mau tidur berdoa? Haleluya. Siapa kalau mau bobok mau berdoa, mau bobok mau tidur berdoa sama papa mama? Oh, sebagian ya? Sebagian. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, mari kita membiasakan diri untuk apa? Berdoa. Ya, berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan. Karena itu mandat, itu perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu yang kedua, saya tidak usah lama-lama. Yang kedua, selain doa itu merupakan mandat, perintah yang datangnya daripada Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, berdoa itu juga sebagai suatu kesempatan untuk menerima rahmat dan kasih karunia daripada Tuhan. Silakan salah satu anggota kelas pemuda, ya salah satu kelas anggota pemuda membaca Ibrani pasal 4 ayat 16. Ibrani pasal 4. Ada yang hadir kelas pemuda? Hah? Ada enggak di gereja kita kelas pemuda? Oh, ada ya. Elin, ya silahkan Lin. Ibrani pasal 4 ayat 16. Berdiri Lin. Bisa pakai mic. Ibrani pasal 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Luar biasa. Luar biasa. Berdoa itu membuat seseorang menerima kasih karunia, mendapatkan pertolongan pada waktunya.
Ayat ini berkata, saya mengulang, ayat yang ke-16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mari kita dengan berani menghampiri tahta kasih karunia. Mari kita berani berdoa. Mari kita terus berdoa. Mari kita selalu berdoa. Karena kita akan menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang tidak lagi membutuhkan pertolongan? Ada? Saya masih sangat-sangat membutuhkan pertolongan. Karena terlalu banyak persoalan kesulitan yang seringkali diperhadapkan kepada saya, kepada kita dalam semua bidang kehidupan. Kita diperhadapkan dengan kesulitan, masa-masa yang sulit, persoalan, sebuah pergumulan. Dan firman Tuhan berkata, karena itu marilah dengan penuh keberanian kita menghampiri tahta kasih karunia Allah. Untuk mendapatkan rahmat. Ya, untuk mendapatkan rahmat dan kasih karunia Allah. Sampai pada akhirnya kita mendapatkan pertolongan daripada Dia. Tepat pada waktunya. Loh, kurang apa baiknya Allah itu, Bapak Ibu Saudara? Kurang apa? Kurang apa baiknya Allah itu? Dia sumber kasih karunia. Dia sumber rahmat. Dia menyiapkan pertolongan tepat pada waktunya untuk setiap orang yang berdoa. Mengapa susah berdoa? Bapak Ibu Saudara, anak-anak, belajarlah terus berdoa. Berdoa itu tidak harus panjang-panjang. Tuhan Yesus, saya bersyukur untuk berkat makan pagi hari ini. Saya mau menikmati, Tuhan berkati, amin. Ya, sederhana. Kadang-kadang dalam pertemuan bersama, ya dalam pertemuan bersama, kita diberi kesempatan untuk berdoa. Ya, itu sesungguhnya dimulai ketika kita sendirian, ketika kita bersama keluarga, di rumah kita berdoa. Dan ingatlah, disitulah letak kita mendapatkan pertolongan. Disitulah sesungguhnya Allah yang penuh rahmat itu menganugerahkan kasih karunia kepada kita untuk menyelesaikan berbagai pergumulan kita sesuai dengan rancangan dan kehendaknya tepat pada waktunya bagi Allah untuk kita. Tepat waktunya bagi Allah untuk kita. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita selalu berdoa. Mari kita selalu membangun jalur kehidupan kita untuk berdoa. Ya, untuk berdoa. Saya tidak tahu bagaimana saudara, Bapak Ibu, anak-anak dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan ini. Kalau Alkitab sudah memberikan kunci, Alkitab memberikan cara bagaimana kita menikmati pertolongannya dengan cara berdoa. Mari kita menjadi orang-orang Kristen yang selalu berdoa. Selalu berdoa. Berdoa itu adalah kehendak Tuhan. Berdoa itu adalah peluang kesempatan untuk kita menikmati kasih karunia Allah. Mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, berdoa adalah merupakan senjata. Berdoa adalah merupakan senjata yang dipergunakan dalam peperangan rohani.
Saudara, selama kita hidup di dunia ini sesungguhnya Alkitab berkata peperangan kita, perjuangan kita bukanlah dengan darah dan daging. Ya, bukanlah dengan darah dan daging, tetapi seperti dikatakan dalam kitab Efesus pasal 6, peperangan kita, perjuangan kita adalah dengan roh-roh jahat, pemerintah-pemerintah, penguasa gelap, penghuni dunia yang gelap ini. Dan itu setiap saat, saudara. Saya sudah mengatakan sering kali, Bapak Ibu sangat paham, iblis digambarkan seperti singa yang tidak pernah tidur. Tidak pernah tidur. Kita tidur, iblis nggak tidur, saudara. Kita nggak tidur, iblis lebih nggak tidur. Dia berjalan. Dia nggak pernah capek. Dia selalu tawar-menawar. Dia selalu mencari celah. Di mana titik kelemahan seseorang. Iblis itu seperti tikus juga. Pinter menemukan celah. Betul ya? Pinter. Kecil saja itu dia penglihatannya tajam, penciumannya luar biasa. Dia lihat iblis itu. Tajam sekali. Oh, Stefanus itu kelemahannya di situ. Pret, gitu. Kalau nggak hati-hati bahaya. Dan doa menjadi senjata. Bapak Ibu Saudara, doa menjadi senjata di dalam kita mengalami peperangan rohani. Ada banyak hal yang mempengaruhi pikiran kita, tutur kata kita, perbuatan tingkah laku kita. Ya, ada banyak cara. Orang tergoda. Orang tergoda. Bagaimana orang itu sesungguhnya berlatar belakang artinya sudah mengalami pembaruan hidup. Tetapi satu saat dia ditaklukkan oleh pengaruh iblis si jahat itu. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersenjatai kehidupan kita di dalam peperangan rohani ini. Dengan kehidupan berdoa. Dengan kehidupan berdoa, Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Berjaga-jagalah dan berdoalah Bapak Ibu Saudara, supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan itu ada di depan kita, ada di belakang kita, samping kanan, samping kiri kita. Mengincar supaya pada akhirnya kita jatuh ke dalam lubang dosa. Tetapi kalau kita selalu waspada, selalu berjaga-jaga, selalu was-was, selalu berdoa, maka kita ditolong untuk waspada, untuk berjaga-jaga. Sampai pada akhirnya kita menang dari peperangan rohani itu. Sampai pada akhirnya kita menjadi menang dari peperangan rohani itu. Itu firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, anak-anak, berjaga-jagalah dan apa? Berdoalah. Ya. Karena musuh kita itu bukan musuh sembarangan, Bapak Ibu Saudara. Musuh kita bukan musuh sembarangan. Ada banyak orang Kristen akhirnya dilumpuhkan oleh musuh kerajaan surga, yaitu iblis. Tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dia berpikir dia kuat. Dia berpikir dia mampu. Dia berpikir punya pengalaman. Dia berpikir punya backing. Lalu tanpa doa. Tidak mengandalkan doa itu dalam bagian kehidupan terpentingnya. Jalan saja. Jalan saja, saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, saya kira ini yang harus dilakukan oleh setiap kita. Martin Luther, seorang tokoh Kristen, Bapak Ibu Saudara, dia berkata seperti ini. Pekerjaan seorang penjahit itu adalah buat pakaian. Membuat pakaian. Pekerjaan seorang tukang sepatu ialah membuat sepatu. Pekerjaan seorang Kristen adalah berdoa. Itu Martin Luther, Bapak Ibu Saudara, seorang tokoh Kristen.
pekerjaan seorang Kristen adalah berdoa. Itu berarti tidak boleh diabaikan. Tidak boleh diabaikan. Jangan menunggu persoalan datang, jangan menunggu hancurnya kehidupan kita, baru kita teriak minta tolong, baru kita menghampiri tahta kasih karunia Allah. Tetapi Alkitab berkata, tetaplah berdoa, teruslah berdoa, hendaklah kamu selalu berdoa. Itu pekerjaan orang Kristen, saudara. Karena bicara mengenai segala sesuatu, ya Tuhan yang campur tangan. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita meresponi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini. Mungkin saya percaya Bapak Ibu Saudara bisa berdoa. Saya percaya Bapak Ibu sudah berdoa. Tetapi persoalannya adalah apakah Bapak Ibu terus membangun, ada dalam jalur hubungan kita dengan Tuhan. Di tengah-tengah berbagai aktivitas dalam menjalani berbagai tugas tanggung jawab kehidupan kita. Ayat terakhir Bapak Ibu Saudara menutup khotbah saya hari ini. Injil Lukas pasal 5 ayat 15 dan 16. Ayat 15 dan 16 dari Injil Lukas. Silakan Bapak Ibu Saudara membuka. Anggota kelas sekolah minggu tunas muda, silakan membaca 2 ayat ini. Hadir? Ada yang hadir? Anggota kelas sekolah minggu tunas muda? Injil Lukas pasal 5 ayat 15 dan 16. Silakan berdiri. Ada? Kelas tunas muda? Halo? Tidak ada? Oh, Agung. Ya, Gung, silakan Gung. Silakan. Lukas 5 ayat 15 dan 16. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, luar biasa ya ini. Coba perhatikan. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar. Ya makin jauh tersiar. Dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia. Dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Bapak Ibu, coba kita bayangkan. Ketika kabar tentang Yesus Kristus itu tersiar semakin luas. Namanya semakin terkenal. Selain dia dapat menyembuhkan. Selain dia dapat menyembuhkan segala macam penyakit, Bapak Ibu Saudara, di dalamnya ada godaan sesungguhnya. Di dalamnya ada godaan. Siapa orangnya yang tidak mau tersohor, tidak mau terkenal, tidak mau termasyhur. Orang kagum, orang hormat, orang heran, luar biasa. Itu godaan. Ya, itu godaan. Firman Tuhan berkata Tuhan tidak suka dengan orang yang congkak hatinya. Ya, Tuhan tidak suka, Tuhan benci kepada orang yang congkak hatinya. Dan bayangkan Bapak Ibu Saudara, Yesus semakin tersiar. Dia semakin tersohor. Orang akan mengeluh-elukan dia. Dan secara kedagingan bisa membuat sombong, congkak, tinggi hati. Merasa aku. Dan itulah sebabnya Yesus mewaspadai itu. Ya, dia mewaspadai itu. Sementara orang datang mau minta kesembuhan, justru Yesus pergi. Perhatikan ayat yang ke-16 tadi. Akan tetapi ia mengundurkan diri, Bapak Ibu Saudara.
Ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi untuk apa? Berdoa. Dia berdoa kepada Allah Bapa supaya ada kekuatan, ada kerendahan hati, ada kesadaran di dalam dirinya. Ada banyak pengaruh, ada banyak godaan yang membuat dia jatuh. Dia berdoa, Bapak Ibu Saudara. Dia yang adalah Tuhan berdoa. Dia adalah guru agung kita berdoa. Apalagi kita, siapa kita ini? Siapa kita ini? Kalaupun sekarang saudara berada dalam papan atas, siapa kita ini? Siapa? Saudara perlu Tuhan. Kita perlu berdoa. Yesus tercatat di dalam Markus pasal 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia pergi keluar sementara murid-muridnya masih ngorok, kelelahan. Dia pergi keluar ke tempat yang sunyi. Lalu di sana apa? Apa lanjut tidur? Enggak, saudara. Dia berdoa. Karena sebentar lagi dia akan mengadakan perjalanan, melakukan berbagai tugas, tanggung jawab, aktivitas, mandat yang diberikan oleh Allah Bapa, menghadapi berbagai tantangan. Dia perlu kekuatan rohani. Dia perlu kekuatan rohani. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, Yesus sendiri berdoa, apalagi saya, apalagi kita, ya toh? Apalagi kita, anak-anak, Bapak Ibu Saudara, mari kita selalu berdoa. Jangan mengabaikan doa. Jangan. Mari kita menjadi pribadi-pribadi Kristen yang selalu berdoa. Gereja memfasilitasi banyak kegiatan doa, Bapak Ibu Saudara. Gereja memfasilitasi ada banyak wadah untuk kita berdoa. Ada doa Elia, ada doa Hana, ada doa apa lagi? Daniel. Di laporan itu saya pernah lihat doa Daniel 1, puji Tuhan. Masih ada yang berdoa sekalipun 1. Sekarang doa Elia semakin banyak. Ayo bapak-bapak datang. Hari Jumat jam berapa Pak Ketua? Pak Dedi? Jam 7. Wah, baru nyampe rumah, nggak usah langsung rumah, ke gereja aja. Gitu. Enggak apa-apa, Saudara. Ibu-ibu, wah saya lihat ibu-ibu itu di atas 30. Ya, 30, 35 gitu ya. Bapak-bapak sudah semakin banyak. Puji Tuhan. 15, 19 begitu ya. Yang belum ada doa anak-anak ya, Bu ya. Tapi mereka berdoa di kelompok-kelompok pemuritan, Bapak Ibu. Betul ya? Anak-anak ya, di pemuritan itu selalu ada pokok doa, bahkan mentornya selalu mendampingi mereka untuk berdoa. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, gereja memfasilitasi itu. Ya, selain tentu kita berdoa di rumah masing-masing, dan karena itu biarlah kita menjadi pribadi-pribadi Kristen yang suka berdoa, siapapun kita, karena kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan, Saudara. Bukan Tuhan perlu kita, kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ajaran dan nasihat dari firman Tuhan yang mengajari kami, menasihati kami supaya kami tetap berdoa, supaya kami terus berdoa. Karena itulah kehendak-Mu ya Tuhan, perintah-Mu, dan menjadi peluang kesempatan bagi kami untuk menikmati kasih karunia, mendapatkan pertolongan dari Tuhan tepat pada waktunya, bahkan membawa kepada kami kemenangan di dalam peperangan rohani. Tuhan, tolonglah kami melakukan yang sederhana ini tetapi sulit. Tuhan, sanggupkan kami untuk tetap berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Saya mengundang kita semua Bapak Ibu Saudara berdiri bersama-sama. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan pujian Betapa Indah Jam Doa. Kita pujikan 3 bait. Kita pujikan 3 bait dari nyanyian pujian 282. Betapa indah jam doa. Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita akan persiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Panggilan memberi dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Begini bunyi firman Tuhan. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelimpahan di dalam pelbagai kebajikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan, yang Tuhan berikan bagi kami dan kami kembalikan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Tuhan memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Sambil petugas persembahan mengedarkan persembahan kepada kita, kita akan menyanyikan pujian Allah baik. Persembahan dan perpuluhannya, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, kita akan melihat info dari GBICI. Kita memperhatikan Bapak Ibu, PBI DKI Jaya Banten akan mengadakan persekutuan pada tanggal 23 Juli 2022 pukul 7 waktu Indonesia Barat secara hybrid, online dan onsite. Bertepatan di GBI Grogol, Jalan Dr. Susilo 1 nomor 388 dengan tema Pria yang Siap Diberkati. Dan pembicaranya Pak Pendeta Victor Rembet. Dan mari kaum pria, bukan hanya bapak-bapak ya, kaum pria diajak bersekutu bersama-sama. Nah Bapak Ibu, Saudara, ada yang bersukacita hari ini, kami panggil Bapak Ibu yang ada di ruang gereja yang berulang tahun pada minggu ini. Ada Ibu Yuli Purba
Bapak Rustam Sinaga pada tanggal 17 Juli, kemudian Bapak Godofyu Dijono atau Pason, dan Ibu Hana Airin Setiani pada 18 Juli, kemudian Ibu Santi atau Ibu Cici Kyun pada 20 Juli, dan Ibu Esther Tuginem dan Saudari Natasha Aleida Sekar Ayu tanggal 21 Juli. Dan kemudian ulang tahun pernikahan di minggu ini ada Bapak dan Ibu Godofyu atau Pason pada tanggal 18 Juli yang ke-13. Bapak Ibu yang disebutkan namanya yang ada di ruang gereja, silakan maju ke depan. Ya. Ada Bapak Ibu? Ya. Ada Natasha. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyanyikan pujian kita, selamat ulang tahun untuk saudara-saudara kita yang ulang tahun. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu, selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur Tuhan telah pimpin langkahmu. Untukmu teman, selamat ulang tahun, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Selamat ulang tahun. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Selamat ulang tahun Tasya. Sehat, panjang umur, dan juga beberapa teman yang ada di ruang Zoom. Bapak Ibu, Tuhan memberkati, sehat dan panjang umur. Saya ingin menyambut ada tamu yang hari ini bersama-sama dengan kita beribadah. Yang pertama, minta maaf Bapak atau Saudara, Bapak Serdi Gule dan Ibu Faithia atau Saudari Faithia. Mohon berdiri. Oh, baik. Selamat datang. Terima kasih atas kehadirannya dalam ibadah pada pagi hari ini. Tentu ada orang tua wali murid yang anaknya sekolah minggu di gereja kita yang juga hadir. Kami mohon berdiri yang Bapak Ibu Saudara wali murid atau orang anak-anaknya sekolah minggu di gereja kita. Yang mungkin baru pertama kali, selamat datang Bapak Ibu. Tuhan memberkati, senang bisa beribadah bersama-sama hari ini, dan biarlah anak-anak kita terus bertumbuh dalam kehidupan rohani mereka, dan mereka diberkati dengan masa depan yang tentu Tuhan sudah siapkan untuk mereka semua. Saya mengundang kita semua berdiri, mari kita mengakhiri ibadah bersama kita pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami bersama-sama dengan teman-teman kami yang minggu ini Tuhan berkati dengan ditambahkan usia mereka, termasuk Bapak Ibu yang ditambahkan oleh Tuhan usia pernikahan. Ibu Yuluriana, Bapak Rustam Sinaga, Bapak Godofyu Dijono, Ibu Hana Airin Setiani, Ibu Cici Kyun, Ibu Esther Tuginem, Saudari Natasha Aleida Sekar Ayu, dan yang berulang tahun pernikahan Bapak Ibu Godofyu Dijono. Kami bersyukur bersama mereka
kami memuji Tuhan dan hamba-Mu mendoakan supaya Tuhan memberikan sehat dan umur panjang kepada saudara-saudara kami ini. Tuhan terus menyertai setiap aktivitas kehidupan mereka, dan Tuhan menganugerahkan segala kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Hari ini kami juga mengucap syukur oleh karena anak-anak kami, anggota kelas sekolah minggu bahkan sampai kelas dewasa, berbakti bersama-sama. Kami bersyukur untuk mereka semua. Kami berterima kasih oleh karena Tuhan memberkati mereka kesempatan untuk belajar Alkitab, belajar firman Tuhan. Bahkan hari ini mereka bersama-sama kami beribadah, berbakti kepada Engkau. Tuhan, Engkau melimpahkan berkat-Mu untuk mereka semua. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, kiranya berkat damai sejahtera Tuhan melimpahkan, sukacita Tuhan menjadi berkat bagi setiap pribadi umat-Mu. Tuhan jauh lebih tahu berbagai pergumulan mereka. Hamba mendoakan supaya mereka diberi kekuatan iman, diberi kekuatan pengharapan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan memberkati pertolongan demi pertolongan, jalan keluar demi jalan keluar terbaik Tuhan berikan. Saudara-saudara kami yang terus tengadah memohon berkat supaya mereka dijamah, disembuhkan oleh Tuhan. Kami mendoakan supaya Tuhan memberkati, baik itu Pak Indro, kami berdoa untuk Pak Stefanus Antonio, Bapak Arli Prana, Bapak Sidi, kami berdoa untuk Ibu Cai Marliana, kami berdoa untuk Ibu Tio Kimoy, kami berdoa untuk Ibu Lim Cunio, kami berdoa untuk Ibu Sumartini, Ibu Asien, dan beberapa saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu. Ya Tuhan, kami tengadah, kami memohon berkat-Mu, Engkau memberi kekuatan iman kepada mereka saat tubuh mereka lemah. Dan Tuhan yang berdaulat, Tuhan berkenan menjamah dan memulihkan kesehatan mereka. Berkatilah Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia, supaya terus berada di dalam jangkauan tangan Allah yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan kuasa, membawa bangsa ini diberkati oleh Tuhan dengan ketertiban, dengan keamanan, dengan damai sejahtera, dan Tuhan memakai para pemimpin bangsa kami untuk memimpin bangsa ini dengan baik dan benar ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami membawa dalam doa kerinduan kami untuk dapat membangun gedung sekolah yang baru. Tuhan, kami mohon proses demi proses yang sedang berjalan, Tuhan berkenan turut campur tangan, menyertai, dan proses itu diberi Tuhan kelancaran. Sampai pada akhirnya pembangunan dimulai dan diselesaikan oleh karena pertolongan dan kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami, ini doa permohonan kami, yang kami panjatkan sepenuhnya hanya di dalam Yesus Kristus. Tuhan jawaban atas hidup kami, Tuhan pengharapan kami satu-satunya. Dan kami meyakini bahwa Engkau bekerja untuk setiap doa kami. Ibu bapak saudaraku, anak-anak, mari kita mengakhiri ibadah bersama kita hari ini. Mari kita pulang dan mari kita melanjutkan hari-hari kita atas berkat Tuhan. Saya berdoa kiranya berkat damai sejahtera, pemeliharaan, kasih setia yang daripada Allah Bapa, kasih karunia di dalam Yesus Kristus, serta persekutuan dan penyertaan yang indah dan luar biasa di dalam dan oleh Roh Kudus, menyertai secara limpah kehidupan kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.